Konstantin memerintahkan Alexios mengawal pajak perang untuk diserahkan kepada Kaisar Andronikos, sekaligus meminta dukungan pasukan. Namun mereka tidak menyadari bahwa Osman telah mengintai markas mereka, lalu kemudian mengikuti rombongan tersebut. Di sisi lain, dalam keadaan terluka, Husrev mendatangi Holovira untuk berlindung. Satu persatu fakta terungkap. Holovira mengaku Konstantin telah mengetahui jika dirinya mata-mata Osman dari surat yang dikirim oleh Elsim Hatun. Husrev lantas mengkaitkannya dengan kedatangan Kanyumas ke Bursa. Di sini menjadi jelas bahwa dia hanyalah utusan dari Mehmed. Holovira kemudian memerintahkan Husrev kembali ke suku memberitahukan hal ini. Osman menghadang laju rombongan Komandan Alexios dan menghajarnya sendirian. Dia hanya membutuhkan pengakuan siapa yang menyuruhnya membunuh Gundus Bey dan bekerja sama dengan Ulcay. Alexios mengaku bahwa dia diperintah oleh Konstantin, sedangkan Konstantin diperintah oleh Kaisar Andronikos. Dia marah karena mendengar Osman akan menaklukkan Bursa. Alexios juga mengaku bahwa dia sedang mengawal rombongan yang membawa pajak perang ke Konstantinopel. Sementara itu di suku semua bertanya-tanya siapa yang membocorkan bahwa Holovira adalah mata-mata, dan tiada satupun yang merasa kecuali Ulgen Hatun. Dia pernah membicarakan hal ini dengan Elsim Hatun. Aladin lantas teringat bahwa waktu itu Mehmed berada di tenda. Elsim Hatun dipanggil dan membenarkan perkataan Ulgen Hatun. Merasa sudah jelas, Aladin ingin membuat perhitungan dengan Mehmed, namun dihentikan oleh ibunya. Lagi pula ini malam hari dan bukti mereka belum cukup. Sementara itu Gonca masih tidak percaya jika kakaknya seorang pengkhianat. Hingga akhirnya Aladin memerintahkan Hasan untuk menjaga pintu Uts Pasar. Kembali ke Osman, ia memenuhi janjinya untuk menghancurkan markas Konstantin sendirian. Dengan menyamar sebagai tentara salib, kedatangannya tidak diketahui. Ketika Konstantin sedang menuliskan surat untuk Kaisar mengenai prestasi-prestasinya, Osman menyiramkan minyak ke gulungan tali yang kemudian ia seret menuju ke seluruh bagian markas yang terdapat bahan peledak. Sementara itu di dalam pencarian, Orhan sangat galau. Ayahnya belum ditemukan. Elsim Hatun dituduh telah membocorkan bahwa Holovira adalah mata-mata, yang artinya keselamatannya juga terancam. Konstantin terlalu meremehkan Osman. Ketika ia sesumbar akan menghabisi dia dan orang-orangnya, maka Osman muncul di hadapannya sendirian. Dan dalam sekejap mata markasnya meledak, ia pun memilih kabur. Suara gemuruh itu kemudian dikenali Orhan dan yang lainnya bahwa Osman berada di tempat itu. Belati Osman kemudian ia tancapkan di atas meja perencanaan Konstantin. Berbekal peta yang ia dapatkan, ia tahu kemana Konstantin melarikan diri. Yakupi semakin tidak suka dengan pencapaian Osman yang didukung para B yang lain. Namun ia masih merasa beruntung karena hingga sekarang Osman belum ditemukan. Hingga kemudian datang Kanyumas mengabarkan bahwa KRCB bersama dengan Osman dan menyelamatkannya dari penyergapan. Yakupi lantas berpesan kepada Mehmed bahwa besok ia akan pergi ke Kutahya mengumpulkan para B yang setia kepada mereka. Husrev tiba di suku dan kemudian menceritakan apa yang ia ketahui, bahwa Kanyumas diperintahkan Mehmed pergi ke Bursa menemui Konstantin menyerahkan surat yang intinya mengatasnamakan Elsim Hatun, padahal yang berkhianat adalah Mehmed. Setelah ini, emosi Aladin tidak bisa terbendung. Menurutnya, pengkhianatannya telah membahayakan keselamatan Holovira dan ayahnya. Bala Hatun memerintahkan Husein untuk mengikuti Aladin, sedangkan Gonca juga ikut. Sementara itu, pelarian Konstantin terhambat oleh kudanya yang tidak mau berjalan lagi. Terpaksa ia berjalan kaki dan hal itu memudahkan Osman untuk melacak keberadaannya. Orhan dan yang lainnya tiba di markas yang sudah hancur lebur. Mereka pun sangat yakin jika semua ini perbuatan Osman, terlihat dari belati yang tertancap. PR selanjutnya adalah menemukan keberadaannya. Osman sengaja meninggalkan jejak telapak kaki kudanya agar mereka bisa mengikuti. Orhan lantas memerintahkan untuk mereka segera berangkat dan tidak menunda-nunda waktu. Konstantinos kaget ketika dihadang oleh Osman. Mereka pun kemudian berduel secara gentle. Ketika Osman hampir saja menang, Konstantin mengetahui kelemahan Osman, yaitu di tangannya yang terluka. Dan di saat punya kesempatan, ia kembali melarikan diri. Aladin tiba di Uts Pasar dan meneriaki nama Mehmed, namun justru bertemu dengan Kanyumas. Seolah tak ingin kehilangan momen, Aladin juga memburunya.
Ketika diinterogasi dengan paksa, Kanyumas terpaksa menceritakan yang sebenarnya. Sedangkan Mehmet melihat dari kejauhan momen itu, lalu mengajak Gokmen untuk pergi meninggalkan Utspasar. Hasan memergoki lalu melapor kepada Aladin. Ia pun segera bergerak untuk mengejar. Ternyata Konstantin bergabung dengan rombongan yang mengantarkan pajak. Disitulah Konstantin merasa jumawa, menganggap Osman mengantarkan nyawa. Tak lama berserang, orang-orang Osman datang untuk membantu. Osman mengatakan bahwa ia tidak pernah sendirian, sebab ledakan di markas merupakan panggilan untuk mereka. Satu persatu anak buah Konstantin dihabisi. Dan ketika hanya menyisakan Konstantin, penghakiman dimulai. Osman pun berujar bahwa balas dendamnya untuk kematian Gunduspe dan para prajuritnya. Konstantin merasa malu hingga berniat bunuh diri namun digagalkan. Dan penghakiman yang sesungguhnya adalah dirinya digorok lehernya oleh Osman. Sementara untuk harta rampasan, Osman akan membagi-bagikannya kepada rakyatnya sendiri. Orhan mengembalikan belati ayahnya sambil mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan kondisi Holovira. Dan jika tidak keberatan, maka ia akan membawa Holovira keluar dari bursa. Osman ternyata sependapat dan mempersilahkannya asalkan dengan hati-hati. Syamil mendapatkan tugas baru menjaga perbatasan sebelah barat. Sementara itu di sisi lain Aladin masuk perangkap. Dia mengira orang yang ia ikuti dan ia tembak adalah Mehmet, ternyata adalah Gokmen. Mehmet akhirnya muncul dan berduel dengan Aladin meskipun Gonca tidak menginginkan ini. Namun ketika Aladin hampir saja menaklukkan Mehmet, tiba-tiba ia diserang oleh pasukan Germian dengan menggunakan panah. Terpaksa ia mengajak istrinya berlindung. Gokmen yang tadinya ingin menyerang Aladin dibunuh oleh Gonca. Hal itu membuat Mehmet sangat marah lalu kemudian kabur. Beruntung Aladin dan Gonca diselamatkan oleh Hasan. Sementara itu Orhan menyamar di bursa agar bisa menemui Holovira. Dia memberitahukan bahwa dendam ayahnya telah terbalaskan. Osman mengirim Konstantin ke neraka. Karena terlalu senang, Holovira tanpa sadar memeluk Orhan. Namun begitu sadar ia melepas pelukan itu. Orhan mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menjemput dirinya demi alasan keamanan. Namun Holovira menolak dengan alasan ia masih ingin balas dendam. Ayah Konstantin masih hidup, ia akan melacaknya. Holovira justru menyarankan Orhan agar kembali ke sisi Elcim Hatun dan hidup dengan bahagia. Osman kembali ke suku dengan membawakan harta rampasan. Dia pun memberitahu bahwa Konstantin telah ia hukum. Elcim Hatun lantas bertanya di mana Orhan. Osman menjawab bahwa dia sedang menjemput Holovira. Sementara itu, jasad Konstantin tiba di bursa. Holovira lantas mengatakan bahwa dendam kematian ayahnya telah terbalaskan. Dia sangat senang, namun ia tidak akan pernah berhenti untuk memburu orang-orang yang terlibat dalam kematian ayahnya, termasuk pamannya. Kebiasaan Balahatun adalah melihat wajah Osman ketika ia tertidur. Ketika ditanya alasannya, ia hanya merasa takut. Sebab suaminya itu terkadang berbuat nekat, menyambangi markas musuh sendirian. Osman lalu menghiburnya bahwa itu karena Balahatun terlalu merindukannya. Di Kutahya, Yakube mengumpulkan para B yang tidak mendukung Osman. Sebab ia menganggap Osman terlalu sombong, tidak meminta izin kepada mereka ketika melakukan apapun. Tiba-tiba Mehmet datang dalam keadaan terluka. Dia pun mengatakan bahwa Kayi memburunya. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya difitnah, Gokmen telah terbunuh, dan Aladin pelakunya. Yakube lantas bersumpah agar Osman membayar semua ini. Aladin menghibur Gonca yang mengaku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Namun ternyata hal itu sudah ia persiapkan. Ia merasa lebih kuat. Dan sekarang yang menjadi fokusnya hanyalah suami dan anaknya. Aladin sangat senang dan mengajak istrinya itu menentukan resepsi pernikahan. Holovira menulis surat untuk Osman dan akan terus setia kepadanya. Kaisar Andronikos mengirimkan tekfur baru ke bursa. Dia tidak lain adalah ayah Konstantin, Justianus Palailagos. Elcim Hatun mencoba bertanya kepada Orhan kenapa Holovira tidak ikut. Orhan menjawab itu karena ia masih memiliki tugas di sana. Dia lantas menambahkan jika mengenai kesetiaan, tolong jangan ditanyakan. Elcim Hatun tersenyum lalu mengeluarkan baju bayi yang dirajutnya.
Dia lantas mengatakan bahwa mulai sekarang mereka bukan berdua lagi melainkan bertiga karena dirinya tengah hamil. Mendengar itu, Orhan begitu bahagia. Osman memanggil para utusan agar mereka menulis surat untuk para B. Mulai sekarang dia akan mendirikan kesultanan dan para B wajib tunduk kepadanya. Jika tidak bersedia, maka mereka dipersilahkan untuk menyingkir dari tanahnya. Penerima surat ini mencakup Yakube, Karesibe, bahkan Kaisar Andronikos. Osman menghendaki bahwa bangsa Turki harus bersatu dan berdiri di bawah satu sanjak. Orhan diperintahkan untuk memanggil para cendekia. Dan karena semua sudah beres, Osman menghendaki resepsi pernikahan Gonca dan Aladin digelar. Dalam kesempatan yang lain, Osman dan Balahatun bernostalgia berpacu kuda. Ketika tiba di sebuah bukit, Balahatun bertanya kepada Osman, satu persatu impiannya telah terwujud. Jadi sampai wilayah mana saja yang sudah ia kuasai. Osman mengungkapkan jika ia hanya bermimpi mendirikan kesultanan. Jadi ia berterima kasih kepada istrinya itu karena selalu setia mendampingi. Sama seperti ayahnya, Ghazi memiliki kebiasaan mencium bau makanan. Hal itu tentu sangat merepotkan ibunya. Terlebih saat ini semua sedang menyiapkan masakan untuk pesta. Sesuai tradisi Gayi, resepsi pernikahan kurang lengkap tanpa diadakan lomba berlari dengan menggendong domba. Dan tentunya ini sangat lucu, hanya saja semua peserta harus mengalah dengan mempelai pria. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan penghormatan agar harga diri calon pengantin tidak jatuh. Balahatun menggoda Osman bahwa momen seperti ini pernah mereka lalui. Setelah itu, para tamu dijamu Osman di meja makan. Sebagai hiburan seperti biasa, Boran memainkan kopusnya untuk menambah kemeriahan. Ketika sedang didandani, Gonca secara khusus meminta maaf kepada Eljim Hatun karena kesalahpahaman. Perdamaian antara keduanya diapresiasi oleh Balahatun. Dan inilah saatnya untuk tradisi henna, di mana calon mempelai wanita akan dibaluri sesuatu. Dan karena Gonca telah mengandung, ia diminta memilih salah satu di antara tangan kanan dan kirinya. Di sisi lain, setelah membaca surat dari Osman, Yakube merasa terhina. Ia pun bersumpah akan membalas dendam dan akan menguasai tanahnya. Mempelai wanita akan dijemput mempelai pria, hanya saja pintunya ditutup oleh Ghazi. Terpaksa seluruh koin Aladin diberikan agar pintu itu terbuka. Setelah itu Gonca keluar dengan kerudung berwarna merah. Di hadapan para tamu, keduanya pun menari sesuai tradisi Turki. Setelah selesai secara khusus, Osman dan Balahatun memberikan hadiah kepada keduanya. Namun tiba-tiba, Orhan juga memiliki hadiah untuk kedua orang tuanya, bahwa istrinya tengah hamil dan anak itu akan meneruskan dakwah mereka. Bahkan Orhan sesumbar, jika anak itu laki-laki, maka akan diberi nama Sulaiman, seperti kakek moyang mereka. Kebahagiaan dan kemeriahan pun semakin lengkap dengan hadirnya tarian pedang, yang bertujuan untuk mengawal mempelai hingga ke kamar pengantin. Gonca disuruh menutup mata hingga Aladin mempersilahkannya untuk membuka. Kamar telah dihiasi dengan bunga-bunga dan lilin yang sangat indah. Sebuah kalung yang cantik pun dihadiahkan Aladin kepada istrinya itu. Kemudian mereka berdoa agar mereka dan buah hati mereka hidup bahagia. Setelah semua pencapaiannya, Osman justru ragu apakah ini dari nafsunya atau atas kehendak Allah. Yunus Emre lantas menyuruh Osman untuk jujur pada dirinya sendiri. Ketika teringat, Osman langsung beristighfar, lalu membacakan surat Al-Anfal ayat ke-17. Yang bunyinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang telah membunuh mereka. Jelas perjuangan Osman akan semakin tidak mudah. Namun meskipun begitu, ia tetap yakin untuk mendirikan daulat kesultanan. Dan itu artinya, inilah saatnya ia mendirikan sebuah negara. Osman mengajak semuanya agar seperti tangan yang terkepal bagi negara Turki. Terakhir, Osman mempercayakan Karacahisar kepada Orhan dan Eljim Hatun dengan tujuan untuk mencegah pergerakan Germian. Sementara itu, suku akan dipercayakan kepada Aladin dan Gonca. Secara khusus, Osman berpesan agar mereka bisa menjaga tradisi Turki.
Nah, seperti itulah ending Kurulus Osman season yang kelima. Dan jangan lupa tunggu season berikutnya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.